Kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza Hamas mengatakan pada Kamis 19 Desember 2024 bahwa seorang pejuangnya berhasil menghadapi dan menghabisi 4 tentara Israel di jalur Gaza Utara. Setelah melumpuhkan 4 tentara IDF, pejuang Hamas itu dilaporkan merebut senjata mereka. Saya bersenjata kelompok tersebut, Brigadir Al-Qassam mengatakan para prajurit IDF ditikam dari jarak dekat dan senjata mereka diambil di kamp pengungsi Jabalia. Kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza Hamas mengatakan pada Kamis 19 Desember 2024 bahwa seorang pejuangnya berhasil menghadapi dan menghabisi 4 tentara Israel di jalur Gaza Utara. Setelah melumpuhkan 4 tentara IDF, pejuang Hamas itu dilaporkan merebut senjata mereka. Saya bersenjata kelompok tersebut, Brigadir Qassam mengatakan kalau prajurit IDF ditikam dari jarak dekat dan senjata mereka diambil di kamp pengungsian Jabalia. 4 personel IDF itu disebutkan terdiri dari seorang perwira dan 3 prajurit dan lokasi penyerangan berada di dekat posisi garis depan di kamp pengungsian Jabalia, Gaza Utara. Dikutip dari laporan KBRI pada Jumat 20 Desember 2024, pernyataan Qassam itu mengatakan penyerang berhasil mengalahkan target dan menyita senjata pribadi mereka. Tidak ada komentar dari tentara Israel mengenai klaim tersebut. Israel telah melanjutkan operasi darat berskala besar di Gaza Utara sejak 5 Oktober untuk mencegah kelompok Palestina Hamas berkumpul kembali. Namun Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan menggusur paksa penduduknya. Sejak saat itu tidak ada bantuan kemanusiaan yang cukup termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang diizinkan masuk ke daerah tersebut yang menyebabkan penduduk yang tersisa berada di ambang kelaparan yang mengancam. Serangan itu merupakan episode terbaru dalam perang brutal Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.100 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak sejak 7 Oktober 2023. Bulan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza. Demikian informasi terkini Syedara Lon. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.